Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare sedaya? Sehat nggih? Untuk bab 2 materi bahasa Jawa kelas doso tentang cerita cekak ya, cerkak. Ya, cekak gitu ya. Cerita sing cekak sing cendek ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah cerpen, cerita pendek. Nah, sama dengan cerita pendek ya. Jadi di dalam cerkak pun menceritakan sebuah kejadian atau sebuah peristiwa di mana di situ ada tokohnya, ada tokoh, kemudian ada alurnya, konfliknya, sama dengan bahasa Indonesia ya. Bahwa semono uga cerita cekak uga dumadi saka urutan sawijining kedadian utawa prastawa kang nyata utawa fiktif. Jadi kalau cerita cekak itu menceritakan tentang peristiwa gitu kan ya, baik itu nyata ataupun fiktif atau dibuat-buat ya. Nah, yang membedakan cerkak dengan cerita yang lain bahwa cerkak iku diceritakake sepisan rampung lan wis bisa nuduhake karampungane cerita. Mula ing padatan cerkak mung tinulis kanthi cekak lan prasaja. Surasane cerita uga mung prasaja, ora butuhake cara ngrampungake kang kanthi jelimet. Jadi kalau cerkak ya, yang membedakan cerkak atau cerpen ini dengan cerita yang lainnya, bahwa kalau cerkak ini ceritanya sekali itu langsung selesai dari awal sampai akhir. Jadi di situ sudah jelas gitu, menunjukkan selesainya cerita tersebut gitu, nggak nanggung-nanggung kalau cerkak gitu ya. Mungkin kalau novel gitu kan kadang ada serinya dan lain sebagainya, tapi kalau cerkak itu memang sangat sederhana gitu kan, sedikit bacaannya pun langsung jelas ceritanya, selesainya seperti apa cerita tersebut. Itu namanya cerkak atau cerpen. Nah, unsur cerita atau unsur-unsur cerita dalam cerkak sama dengan unsur-unsur cerpen ya, sama saja. Dalam bab-bab intrinsik ing cerkak ya ada tema gitu kan. Tema itu merupakan ide pokok utawa masalah sing utama kang dasari lakuning cerita. Sama dengan bahasa Indonesia, tema, ide pokok suatu cerita. Sudah paham ya? Kalau kalian paham bahasa Indonesia tentang cerpen, unsur-unsur cerpen gitu kan, pasti juga nanti akan paham tentang unsur-unsur cerkak. Kemudian unsur yang kedua adalah settingnya, setting atau latar gitu. Jadi kalau setting itu atau latar belakang gitu, latar dalam bahasa Indonesia pun sama gitu. Ada latar waktu, latar tempat kalau dalam bahasa Jawa, atau cerkak itu latar papan atau panggonan atau tempat. Kemudian ada latar sosial budaya. Kemudian unsur cerita yang ketiga adalah punjering cerita atau sudut pandang. Punjering cerita diperang atau dibagi dadi telu. Sing nomor 1 yaitu pangrakite atau penulis atau pengarang. Nah, ini sama halnya dengan sudut pandang orang pertama ya. Bahwa sudut pandang ini menggunakan sudut pandang paraga utama lan tembung sesulih wong kapisan. Ya, atau kata ganti orang pertama. Nyeritakake apa kang dilakoni lan ngetokake rasa pangrasane dhewe kanthi tembung-tembungi dhewe. Jadi sudut pandang orang pertama. Nah, kalau yang kedua adalah pangrakite gunakake sudut pandang paraga bawahan. Jadi pangrakite biasanya gunakake tembung sesulih wong katelu utawa sudut pandang orang ketiga. Dan yang terakhir adalah pangrakite gunakake sudut pandang impersonal, dheweke sanyatene dumunung ing sanjabane cerita atau sudut pandang serba tahu gitu ya. Itu mengenai sudut pandang atau punjering cerita. Nah, kaping 4 yaiku alur utawa plot, yaiku rerangkening cengkoraning prastawa utawa kedadian ing cerita atau adalah jalan cerita, itu namanya alur. Sama dengan bahasa Indonesia gitu ya, dalam cerpen bahwa cerkak pun ada alur maju dan juga alur mundur. Kalau alur maju yaitu menceritakan kanthi trap-trapan adhedhasar kronologi tumuju ing alur cerita. Sedangkan alur mundur yaiku dumadi kang ana sesambungane karo prastawa kang lagi dumadi. Jadi jelas ya, sama dengan bahasa Indonesia tadi. Kalau alur maju berarti dari awal gitu, pengenalan, kemudian mulai muncul konflik memuncak itu, kemudian agak merendah,
kemudian melandai sampai pada penyelesaian, sama dengan bahasa Indonesia ya. Kemudian kalau alur mundur ya dari awal, kemudian dari penyelesaian itu kemudian di flashback sampai pada pengenalan seperti apa, itu namanya alur mundur ya. Kemudian unsur cerita yang lainnya selanjutnya yaitu penokohan, bahwa penokohan iku gambarake karakter kanggo paraga utawa pelaku. Ya, penokohan jelas ya, menunjukkan tokoh, kemudian sifatnya tokoh, wataknya seperti apa gitu. Misalnya bawang putih dan bawang merah, cerita tentang itu bahwa bawang merah orangnya galak, jahat, iri. Sedangkan kalau bawang putih orangnya lembut, baik hati, pemaaf ya. Itu namanya penokohan. Kemudian yang terakhir adalah konflik. Konflik yaiku perkara kang dadi punjere cerita. Ing perangan iki pancen diketokake prakara apa kang dadekake cerita iki dadi narik kawigaten. Ya, konflik ya. Kalau dalam suatu cerita gitu, sama dengan sinetron, nggak ada konflik itu kayak kurang gitu ya, kurang asik gitu. Sama dengan kayak kalian nonton drama Indonesia, pasti ada konfliknya ya, ada pertikaiannya, sehingga ceritanya itu tidak membosankan gitu. Ada tegangnya. Sama dengan cerpen atau cerkak gitu, ada konfliknya gitu, atau permasalahan yang menjadi puncak ceritanya, namanya konflik. Nah, itu mengenai unsur-unsur cerita atau unsur-unsur cerkak. Nah, kemudian mengenai nilai-nilai yang termuat dalam cerkak itu apa saja sih gitu. Banyak sekali nilai-nilai yang termuat ya. Ada nilai budaya gitu, ada hubungannya dengan hasil karya cipta gitu kan ya, budaya dan lain sebagainya. Kemudian ada nilai sosial yang berhubungan dengan tata laku dan lain sebagainya. Kemudian ada nilai moral berkaitan dengan perbuatan yang baik dan tidak baik ya, perbuatan becek gitu, dan yang Allah itu seperti apa gitu ya, berhubungan dengan nilai moral. Kemudian selain itu juga kadang ada nilai religius dalam suatu cerkak gitu, yang berhubungan dengan keagamaan, Tuhan, agama. Kemudian ada nilai pendidikan, pastinya yang mendidik gitu kan ya, memberikan pengajaran kepada anak gitu kan. Kemudian nilai estetis atau keindahan yang berhubungan dengan seni, keindahan, menyenangkan. Nilai etika berhubungan dengan sopan santun. Kemudian nilai politis ya pasti berhubungan dengan politik dan pemerintahan. Dan yang terakhir ada nilai kemanusiaan, berhubungan dengan sifat-sifat manusia ya. Kalau sudah tentang nilai-nilai yang termuat dalam cerkak, kemudian ada sinopsis. Bahwa sinopsis itu merupakan ringkasan ya, ringkasan dari cerkak gitu. Sama dengan suatu novel gitu, pasti di belakang cover bukunya gitu ada sinopsisnya. Jadi ada spoilernya gitu. Ini novelnya tentang apa? Itu sama dengan cerkak gitu. Bahwa ada sinopsisnya. Ringkasan cerita saka alur kang dawa dadi cekak nanging bisa jlentrehake cerita sakabehane, iku diarani sinopsis. Dalam sinopsis itu harus diperhatikan. Yang pertama ada tema ya, tentang gagasan pokok cerita. Kemudian juga harus memperhatikan latar waktu, latar tempat, harus memperhatikan juga alur, jalannya cerita, penokohan ya, paraga cerita. Oke, terima kasih.